Menindaklanjuti keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Martinus Mitar menyerahkan langsung surat keputusan SK Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, HKM kepada kelompok tani hutan Watu Keot Wae Cireng seluas 212 hektar di Desa Golobilas, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Senin tanggal 6 Juni tahun 2022 pagi, di Aula Kantor Desa Golobilas. Turut hadir dalam rangkaian ini diantaranya Kepala KPH Manggarai Barat, Stefanus Nali, Kepala Desa Golobilas, Paulus Nurung dan 131 anggota kelompok tani hutan Watu Keot Wae Cireng. Dihimpun GBR News, perjuangan kelompok tani hutan Watu Keot Wae Cireng ini sejak tahun 2018 lalu. Melalui proses panjang, akhir terjawab. SK HKM ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April tahun 2022 oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tertanda tangan Bambang Supriyanto dengan SK 3429 Menhek PSKL PKPS-PSL 04/2022. Berikut sambutan lengkap Ketua DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar. Dan yang saya banggakan itu adalah kesabaran. Bayangkan saja dari 2018, dinamika perjuangan pertengkaran selalu mengintai Watu Keot. Dan akhirnya hari ini kita tertebus harapan itu. Karena orang yang bisa masuk di kawasan hutan negara, orang yang bisa masuk di kawasan hutan negara, hanya masyarakat yang taat prosedur. Karena tidak ada hutan negara diberikan secara bebas. Dari manapun itu, dari Sabang sampai. Sehingga hari ini masyarakat Golobilas orang pertama yang menangkap peluang dan berjalan di atas prosedur. Dua kawasan yang dilepaskan oleh kementerian. 200 hektar sekian untuk Tora, 200 sekian untuk HKM, dan terjadi di Desa Golobilas. Dan kita bukan bagian dari riak-riak yang ada sekarang. Orang Golobilas tenang-tenang saja, ya kan? Malah orang Golobilas bingung, ada ribut apa mereka itu. Ketika mereka tanya, kenapa kamu tidak ribut? Kami lagi tunggu izin saja. Sudah. Nah, itu yang benar. Masyarakat yang hebat itu masyarakat yang taat prosedur. Dan kita orang Golobilas tahu bahwa NTK 108 hutan negara, ya tidak? Bukan hutan wilayah. Sehingga cara memasuk ke hutan negara itu prosedur. Dan Golobilas orang pertama tangkap undang-undang barunya, tahu prosedurnya, dan tidak salah kalau sukses hari itu hutan. Ini yang pemerintah butuh. Jangan masuk tanpa izin, Pak. Habis sama itu. Saya selama ini sebagai ketua DPR banyak sekali orang demo seputar-seputaran situ. Seolah-olah ketua DPR ini nggak ngerti sejarah. 108 sebelum kita belum lahir saja kita sudah tahu, orang tua kita udah jaga dari dulu, ya tidak? Dan yang menyerahkan itu dulu orang tua kita. Tidak ada hutan negara tanpa penyerahan wilayah, tetap wilayah, ya tidak? Tidak ada negara semena-mena. Dan kita yang menyerahkan itu dulu, orang tua kita. Dan kalau kita mau ambil lagi juga ya pakai prosedur. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Pak, bahwa setelah dulu kita cuma tahu satu hutan tutupan. Dan hutan tutupan, kalau raba satu biji saja, satu pohon saja kayunya penjara. Ya tidak? Tetapi setelah dia dipisahkan menjadi undang-undang 2 berapa itu saya tidak tahu, mereka yang tahu. Tapi yang saya tahu bahwa hutan sekarang itu terdiri atas 3. Hutan lindung, hutan produksi, dan produksi terbatas. Hutan 2 produksi ini yang bisa digunakan oleh masyarakat, tapi harus menggunakan prosedur. Banyak orang besar pakai itu barang, tapi belum jari-jari di kawasan saya nggak tahu itu sana. Saya ketua DPR, saya tahu banyak di Kelikunya, Labuan Bajo, penjahatnya saya tahu, ya kan? Sampai Batu 3 itu masih masalah di sana. Kalau orang hebat, tapi yang hebat orang Golobilas.
SK sudah keluar. Bukan. Bukan curi ini SK. Bukan juga waktu yang pendek. 2018 sampai dengan 2022 bukan waktu yang cukup pendek. Tetapi yang luar biasa, waktu Kiot punya kesabaran menuaikan hasil yang hebat hari ini. Perdebatan bukan permusuhan. Perkelahian bukan untuk kita saling fitnah, tapi perdebatan tanda kita mau sukses. Hampir-hampir Bulu Bilas ini pecah hebat waktu orang KP bikin tora tendang semua priuk di Batu Kiot. Sabar. Orang sudah mau demo ini, bagaimana saya bilang sabar. Saya tahu orang Rombok benci saya waktu itu. Bahkan semenjak tora dibagi, orang Rombok tuding Martin bermain dua kaki. Iya tidak? Saya tak ada. Saya sabar. Saya dengar Martin minta pengkhianat di Merombok ini. Dia hanya berpalsu saja membawa HP, hatinya ditolak. Kan itu yang ada di sekitar kalian. Ya tidak? Ya. Saya juga jangan sembunyi, buka sekarang. Sudah tidak hebat. Orang yang hebat itu orang yang bisa membuka diri dari dosa menjadi hebat. Hanya kalian tidak ngomong, saya tahu. Ada yang bilang tujuannya dia itu kan mau pileg 2019, mana buktinya? Nggak ada. Saya bagi itu tora 2012 tidak ada untungnya buat saya, nggak ada orang tua yang pilih saya juga. Iya nggak? Orang HKM itu. Tapi akhirnya kenapa kita waktu Kyoto menjadi hebat? Karena kesabaran. Dan akhirnya Dirjen beberapa bulan lalu, ya, bulan April sebenarnya sudah tentangani barangnya. Ya, pada saat Pastef sudah memberitahu ke saya sudah di meja Dirjen Pak Ketua. Saya bilang yang penting di meja benaran, kalau tidak Pastef saya akan kembali ke Pastef lagi. Saya hajar kita. Dan ternyata setelah saya koordinasi ke tanah benar ada di meja Dirjen. Dan akhirnya hari ini kita mendapatkan keputusan dari kementerian bahwa HKM 200 sekian untuk Batu Kiot. Apa yang harus saya katakan kepada mereka? Saya kira muka-muka ini muka yang pertama kita duduk merencanakan. Apa yang kita lihat waktu itu? Saya tahu di Merombok sudah kehilangan lahan produksi. Saya tahu di Sapi sudah tidak ada lahan. Tangisan itu kemarin satu-satunya harapan kita, ngemis ke kawasan. Kira apa itu? Jangan pernah kamu lihat bahwa di belakang rumah sakit itu sawah, tidak akan jadi sawah, akan jadi rumah. Itu artinya ketika semua jadi rumah, kita kehilangan ruang hidup. Kalau kita petani, kau ngaji macam meja politik juga, kau apakah yang orang bisa mimpi ke meja ini? Atau rebut mata kita punya ketua DPR? Mejanya kalian itu adalah tempur buku telah tulis di atas tanah. Itu mejanya petani. Barang siapa petani meraba tanah, maka petani itu tidak akan miskin. Yang susah kalau petani tidak memiliki tanah. Khusus. Sadar tidak itu? Saya omong bukan sebagai ketua, sebagai adik sulung dan kakak sulung kalian di sini. Karena saya warga Bulu Bilas. Saya tahu tantangan kita ke depan. Kalau kita tidak siap diri di kemajuan, kita tertindas oleh kemajuan yang sedang terjadi. Wah, enggak. Tapi apakah saya bisa berpikir ego hanya karena pikir diri? Tidak boleh. Harus kita hitung. Semenjak saya menjadi kepala desa dulu saya bilang, tema saya waktu kepala desa tanah, masih ingat tidak? Mempersiapkan Bulu Bilas menghadapi kemajuan. Makanya dulu saya gerak buat sayur, ya tidak? Dan hasilnya sekarang kita sudah menjadi petani sayur, ya tidak? Masih ingat itu tidak? Sudah ibu pergi jual sayur, tidak bantu pikul sayurnya, malah pesan kayak mau semut aku. Itu semua. Jujur saja, karena saya tahu jam 5 pagi kita punya istri sudah di pasar, jam 6 sudah pulang. Mau kata samudra itu, kita kembali.
Maka pada kesempatan ini saya menegaskan dengan hadirnya SK ini satu yang mau disepakati. Kenapa dulu kita mintanya HKM? HKM itu milik Torah, tapi bedanya HKM itu menjadi isi dulu itu tanah, akan menjadi harapan hidup kalian, baru tanah itu bisa jadi hak milik. Tema pemikiran main ngapain jadi HKM? Pemerintah berikan ini untuk kehidupan, tapi kalau tidak punya semangat tanam di sana, jangan terima itu tanah. Mundur. Saya ingatkan sekali lagi, kalau hanya ingin miliki tanah dan tidak ingin meraba itu tanah, ketua kelompok usir orang. Kita butuh orang kerja. Kita butuh tanah itu menghasilkan sesuatu untuk masa depan anak cucu kita. Kamu titip apa buat anak kalian ke depan? Kita tinggal di kota, tidak bisa titip komunis. Itu. Mari kita bergeser dari pinggir, dari jalan raya ini ke hutan. Sebab kalau kita tinggal di jalan ini terus, kita tidak bisa dapat kehidupan. Lagi malam bisa mesu, kungli bulan, senimane. Tahu nggak kopi mesika lampu datang, ayo cinggung datang. Kayak mami lebih cina, tema lampu datang. Nondo melulu mangkari, karena yang membuat kita kehilangan ruang hidup, cebong ketiba Mekah. Jadi, ingat, 2 minggu yang lalu saya di Macang Pacar, di Gendang Macang Pacar. Saya mau nyatakan di Pacar, kalau hobi sudah sampai di Macang Pacar, kalian buat apa? Kalau Oto datang banyak di Macang Pacar, buat apa pulang lawan baju? Kalau 200 hektar ini sudah diberikan oleh pemerintah kepada kelompok Watu Keot, jadikan Watu Keot ini kawasan berbuah yang menjadi objek wisata di kota ini. Siap tidak? Siap. Saya bertanggung jawab total untuk kawasan HKM ini kita jadikan kawasan berpotensi menjawab kebutuhan buah-buahan di kota Berbaju. Karena buah-buahan kita sekarang datangnya dari luar. Harapannya HKM Golobilas penjamin masa depan buah di kota ini. Siap tidak? Siap. Saya akan bergerak secara maksimal bersama Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat. Saya pernah bawa materi di seluruh PPL di Kabupaten Manggarai Barat, diundang oleh Dinas Pertanian. Kalian PPL yang tidur di setiap desa, apa hasilnya sampai sekarang? Tidak ada. Itu karena kita tidak pernah program berbasis kawasan. Maka HKM ini sebenarnya adalah program untuk masyarakat yang berbasis kawasan agar puluhan hektar, ratusan hektar ini akan menghasilkan potensi hidup baru buat rakyatnya. Tinggal saja sekarang semangat kita. Karena itu seleksi bagi orang yang mau terima di HKM ini, buat pernyataan. Tidak ada isi di atas kawasan, dicabut. Siap tidak untuk ngomong? Siap. Pak Kades, kita buat ini. Yang masuk di atas HKM wajib membuat fakta integritas yang jelas. Surat pernyataan 6 bulan setelah diterima tidak ditanam apa-apa, cabut. Karena kita tidak ingin tanah itu kosong. Ini kasih kalian jemaah kau ngajar di ganti itu betul-betul. RT 02 jangan minum air terus. Artinya niat baik pemerintah ini harus dijaga baik dulu oleh kita. Tinggal sementara ini disepakati dari 200 hektar itu harus terpenuhi berapa potensi buah yang ada di sana. Nanti kita akan bangun kerjasama dengan Dinas Pertanian agar sekian PPL yang nganggur tidur di Batu Piau saja. Daripada mereka mondar-mandir partai maupun tidak jelas. Tapi saya juga harus berterima kasih bahwa ada kakak saya Pak Manggas, mantan Dinas Pertanian, untuk kita berdiskusi guys. Jalan sudah sampai di Besiram, Transdes itu tidak boleh sampai di kawasan. Rencananya masuk kawasan jalan kaki. Jalan sudah sampai di Sepukebun.
yang Transdesa KPU. Cukup sampai di situ aja, di situ terminalnya. Mau ke kawasan nanti pakai jalan kaki, itu tujuan agrowisatanya. Soal rencana pembibitan, saya akan ambil peran untuk bekerja sama dengan Dinas Pertanian, baik provinsi maupun kabupaten. Karena kita ajukan SK ini, ajukan lahan ini kepada Dinas Pertanian untuk membangun kerjasama dengan Dinas Pertanian kabupaten ini. Ini kawasan 200 hektar, ini petaninya sekian orang, tinggal bangun kerjasama. Pemerintah hadir untuk apa di sini? Kalau kehutanannya kan sudah kasih tanah, ya betul. Kehutanan sudah kasih tanah, tinggal kita isi di tanah. Tadi aku latihan tamu SKE, sehabis penyerahan SK ini nanti diharapkan bangun satu pikiran yang cukup cermat. Ini kesempatan. 200 hektar itu bukan lahan sedikit. Dan kita tidak pernah terganggu itu BOP, bahkan kita justru berdampingan dengan BOP. Nah, kalau berdampingan saja, tentu kita bisa bangun kerjasama dengan BOP untuk mengisi ruang kosong kita, karena BOP juga masuk pada tataran pemberdayaan. Kita tinggal bangun kerja. Kamu istimewa di sana. Saya mau katakan, kalian di sana istimewa. Semangat itu ya, semangat. Mungkin saya dan Pak Step dan Pak Isa dan Ibu siapa ini dan Pak Kades, ini yang dikatakan kami hanya meninggalkan gading. Iya tidak? 5-10 tahun kemudian kalau itu tanah sudah menjadi isi, mungkin terhibur kami kenangan masa lalu kami. Pak Kades, saya, Pak Step, Pak Isa. Ya makan di dalam pulang timbang. Rima tuh belum ada tanah tepat itu. Kan tidak. Karena itu marilah kita berterima kasih kepada Dinas Kehutanan melalui KPH Kabupaten Manggarai Barat yang telah proaktif membantu kita, dan akhirnya sebagian isi Dinas Kehutanan sudah mengisi ruang kekosongan kita. Kepada Pak Stef, Pak Isa, dan seluruh jajaran dari Dinas Kehutanan saya menyampaikan terima kasih. Bahwa kemarin kita saling debat, saling sikut, saya kira demi sebuah kemajuan. Karena itu pada kesempatan ini atas nama seluruh warga kelompok Batu Keot, Baik Cirang, saya menyampaikan permohonan maaf manakala dalam proses ini ada kata-kata, ada tidak dari pengurus kelompok, baik terhadap kades, para petugas kehutanan yang kemarin tidak sempat enak. Atas nama seluruh ketua kelompok, saya menyampaikan minta maaf semua itu. Tapi harapannya semoga kawasan 200 hektar ini merupakan kawasan yang dapat menjamin masa depan kita di kampung Merombok dan Cabi. Ini lahan 200 hektar. Marilah kita berkarya di atas lahan ini demi mencapai harapan agar anak dan cucu kita tidak akan tercecer di kemajuan. Tapi Batu Keot menjanjikan masa depan kita. Selamat bekerja, selamat berjuang. Semoga HKM 200 hektar ini berjalan baik. Yang belum sempat mengerti ini HKM, merapat aja dengan Pak Ketua Peradi, karena ada juga yang tidak paham. Masa Peradi yang kayak model kayak gitu aja bisa. Tapi luar biasa, Peradi punya nama selaku ketua kelompok sampai di meja menteri Peradi, tapi nama Peradi. Bukan nama saya lagi, orang baca pertama oleh menteri itu siapa ketua kelompoknya? Wah, Ahmad Hamas. Lalu tak kayaknya salah Ahmad Hamas. Tetapi itu karena doa. Jadi tata dengan baik, ya, perhatikan peta koordinat yang sudah dicantumkan dalam situ, jangan melanggar satupun, ya, jangan pernah mengeluar dari SK yang disebutkan, dijaga baik. Semoga saja Batu Keot ini adalah proyek percontohan di Manggarai Barat dari program HKM. Saya yakin satu waktu semangat kita ada orang besar ke Batu Keot, tapi saya tidak tahu, tergantung kita. Kalau kita sudah mulai di sana, pasti ada orang besar di negeri ini akan hadir di Batu Keot. Entah siapa nanti baru saya lihat.
gubernur, apakah menterinya, tapi kolang sebaliknya. Kalau dulu Ben Bui pernah injak cadot, ya. Dulu waktu cetak pesawat besar di Lembang, Ben Bui masuk di kawasan cadot. Hari ini gol-gol bilas satu waktu di Batu Kiot hadir orang besar. Kamu percaya itu? Mungkin ini saja harapan saya. Semoga saja semua perjuangan kita usai. Kata baik, koordinasi dengan baik, orang dinas kehutanan, sebab penting koordinasi itu. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih pada Batu Kiot dan Pak Kades Golpilas dengan setia juga setiap kali sodor tantangan terus Pak Kades, tanpa lihat isi juga tantangan terus. Yang penting untuk orang-orang mau sapi Pak Ketua saya tendangan terus saja baik. Terakhir juga marah-marah. Mungkin marah karena dia pusing begitu, kan dia pusing juga lihat orang-orang terus. Tapi terima kasih bahwa Golpilas mendapatkan 400 hektar dari kawasan Indonesia itu bukan hal yang gampang. Nah, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. 1, 2, 3 dari sini. Oke. Ambil lagi. Yuk, dari sini. 1. Dia tuh paling emosi mah komplit sih. Makanya saya bersimpan memori. Kasih HKM yang dikelola masyarakat. Itu nanti konsepnya seperti apa? Maksudnya hak milik atau bagaimana dia? Lalu nanti itu di tanah di atas lahan itu dijadikan apa itu dari masyarakat sendiri? Kalau program HKM itu bukan program untuk hak milik, tetapi diberikan akses untuk berusaha oleh masyarakat. Itu untuk selama 35 tahun. Selama 35 tahun dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan dan bahkan dipindah tangankan juga. dari kota sendiri itu apa yang didorong untuk ditanam atau bagaimana dikelola masyarakat sendiri? Sesuai dengan konsep awal yang kita sudah diskusikan sejak lama. Perjuangan HKM ini sebenarnya perjuangan berdarah-darah juga. Kami berkelahi dengan masyarakat di sini bersama Pak Ketua waktu itu. Dan kita sempat keras juga waktu itu. Jadi berdasarkan mediasi yang saya disampaikan oleh Pak Ketua, kami sendiri sama-sama dengan masyarakat ini, maka satu keputusan waktu itu kita harus mengajukan usulan dengan satu tujuan bahwa ada satu kawasan di Labuan Bajo ini yang kita kembangkan untuk mendukung pariwisata Labuan Bajo. Yang pertama, yang kedua, dengan kita berikan akses kepada masyarakat dalam kawasan hutan ini, masyarakat bisa mencari makan di dalamnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa di dalam lokasi itu yang kita harapkan bahwa ke depan masyarakat menjadi sumber pendapatan masyarakat itu dari sana. Dan yang seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat sekarang sudah firman satu-satunya lahan untuk kita memperoleh pendapatan dari masyarakat sekarang terutama di sekitar Labuan Bajo ini adalah di dalam kawasan hutan, tapi dengan konsep pemanfaatan yang sesuai dengan aturan.
2015. 2015 hektar. Berapa orang? Sesuai dengan SK yang kami terima itu dengan usulan masyarakat itu ada 331 orang. Itu satu kelompok tuh Pak? Satu kelompok. Dan rencananya dengan TPK dengan kelompok kemarin kita sudah tapi kita coba mendesain nanti lokasinya melalui penyusunan RKWKT. Kita akan menyusun kawasan-kawasan buah apa di mana nanti kita akan data itu bersama masyarakat di depan. Ya. Untuk tambahan Bapak, dengan diterimanya SK oleh kelompok tersebut tadi, itu masyarakat kapan turun ke lokasi untuk mulai aktivitas Bapak? Proses setelah ini adalah proses penyusunan RKWKT. Setelah penyusunan RKWKT ini, kita melakukan pemetaan di lapangan. Di mana kita mau buat apa? Di mana kawasan hukumnya, di mana kawasan yang tidak boleh kita olah, di mana yang tidak bisa tanam buah. Jadi bersama Mas Adi itu akan tetap. Ya, Oke, terima kasih. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.